Langkah nekat Hairun Nisha, 23 tahun, menyamar sebagai pramugari Batik Air ternyata tidak lahir begitu saja dari cita-citanya menjadi pramugari. Di balik insiden yang mendadak viral di media sosial tersebut, terselip tekanan rasa malu kepada keluarga setelah uang 30 juta rupiah habis tanpa hasil dan janji lolos seleksi pramugari tak pernah terwujud. Kondisi itu membuat perempuan muda asal Muara Kuang, Sumatera Selatan terjebak dalam pilihan keliru demi menjaga harga diri dan harapan keluarganya. Harapan untuk menggapai cita-cita menjadi pramugari justru membawanya pada situasi memalukan yang berujung pada tindakan nekat dengan menyamar sebagai pramugari gadungan maskapai Batik Air. Semua bermula dari rasa malu yang menekan, bercampur kekecewaan mendalam terhadap nasib yang menimpanya. Saat akhirnya diamankan dan diinterogasi oleh pihak berwajib di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Nisha mengungkapkan alasan di balik aksinya. Ia mengaku terpaksa melakukan penyamaran tersebut karena tidak sanggup menanggung rasa malu di hadapan keluarganya setelah gagal mewujudkan impian dan menjadi korban penipuan. Pengakuan itu membuka tabir kisah panjang yang sebelumnya hanya tersimpan dalam unggahan media sosial dan senyum yang dipaksakan. Kanit 4 Indak Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Agung Pujianto, menjelaskan kronologi bagaimana Nisha bisa terjerat penipuan. Semua berawal ketika Nisha dikenalkan dengan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan untuk meloloskannya menjadi pramugari. Tergiur oleh janji tersebut dan diliputi harapan besar, Nisha akhirnya mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Palembang dan berangkat ke Jakarta demi mengejar mimpinya. Kemudian datanglah dia ke Jakarta dan ketemu seseorang yang menawarkan tersebut, kata Agung dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Kamis 8 Februari 2026. Saat pertemuan itu, oknum tersebut meyakinkan Nisha bahwa dirinya bisa lolos seleksi dengan satu syarat, yakni menyerahkan sejumlah uang. Nisha pun menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah dengan keyakinan bahwa masa depannya sebagai pramugari sudah di depan mata. Namun, waktu berlalu dan janji tersebut tak pernah terwujud. Pada dasarnya dia itu korban yang mana mau masuk jadi pramugari, lalu menyerahkan uang 30 juta rupiah tapi berujung gagal. Orangnya yang meminta uang sudah tidak bisa dihubungi, ujar Agung. Saat itu bukan hanya uang yang lenyap, tetapi juga harapan serta kepercayaan Nisha terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena rasa malu yang terlanjur menumpuk, membuat Nisha mengambil keputusan keliru. Ia berpura-pura telah berhasil menjadi pramugari dengan mengenakan atribut lengkap dan memposting foto-foto di media sosial seolah mimpinya telah tercapai. Tujuannya satu, membuat keluarganya di Palembang percaya bahwa dirinya telah lolos dan kini menjalani profesi yang selama ini diidamkan. Tak berhenti di situ, upaya meyakinkan keluarga dilakukan hingga ke lingkup paling dekat. Ibtu Agung mengungkapkan bahwa Nisha bahkan sempat berfoto bersama kedua orang tuanya dengan menggunakan atribut pramugari palsu. Bahkan sempat memposting di media sosialnya dan berfoto-foto bareng orang tuanya dengan menggunakan pakaian pramugari lengkap, tuturnya. Dalam setiap foto tersebut, terselip beban psikologis yang berat antara rasa bersalah dan keinginan kuat untuk menutup kegagalan yang dialaminya. Nisha sengaja menggunakan atribut pramugari secara lengkap, mulai dari seragam hingga kartu identitas sekolah pramugari Batik Air. Semua itu dilakukan demi satu alasan, yakni menutupi kegagalan saat seleksi dan rasa malu kepada keluarga di kampung halaman. Di balik seragam palsu tersebut, tersimpan cerita tentang mimpi yang kandas, penipuan yang menyakitkan, serta tekanan batin yang mendorong seorang perempuan muda mengambil jalan yang salah. Kini, kisah Nisha menjadi pengingat pahit bahwa mimpi besar tanpa kehati-hatian dapat berujung pada luka yang mendalam, bukan hanya secara materi, tetapi juga emosional. Setelah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono, mengungkapkan bahwa seragam yang dikenakan Nisha, lanjut Yandri, dibeli secara daring melalui toko online. Pakaian tersebut kemudian digunakan sejak keberangkatan dari Palembang menuju Jakarta. Awalnya, Nisha berencana mengganti pakaian setibanya di bandara. Namun karena waktu keberangkatan yang mepet,
rencana tersebut urung dilakukan. Pengakuannya, dia sebenarnya ingin berganti pakaian setelah sampai di bandara, tapi karena waktunya tidak cukup, akhirnya tetap naik pesawat menggunakan seragam tersebut sampai tiba di Soekarno-Hatta. Jelas Yandri. Meski sempat diamankan dan dimintai keterangan, kepolisian memastikan tidak menemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Tidak ada indikasi ancaman keamanan penerbangan maupun pelanggaran hukum lain yang memenuhi unsur pidana. Pihak maskapai Batik Air juga memilih tidak melanjutkan perkara ini ke jalur hukum. Persoalan diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan bersama. Batik Air tidak melakukan penuntutan, yang bersangkutan hanya diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Seluruh atribut Batik Air yang digunakan juga telah disita, ujar Yandri. Kebiasaan Nisha, pramugari gadungan Batik Air di mata keluarga, terkuak kondisi rumahnya di Palembang. Sosok Nisha, seorang pramugari gadungan Batik Air, mendadak bikin heboh. Gadis cantik ini bernama lengkap Hoirunisa. Ia berasal dari Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Teka-teki keberadaan Nisha atau Hoirunisa pasca ketahuan melakukan penyamaran sebagai pramugari gadungan Batik Air hingga kini masih menjadi sorotan. Setelah video klarifikasinya viral, Nisha bak hilang ditelan bumi. Meski banyak pro dan kontra yang muncul setelah aksinya viral, Nisha tampak hanya bisa pasrah. Diberitakan sebelumnya, kediaman Nisha di Kelurahan Muara Kuang, Ogan Hilir terlihat dalam kondisi pintu serta pagar tertutup rapat. Dalam pengakuan pihak kerabat di kampung halaman Nisha, mereka hanya bisa mengikuti perkembangan berita viral tersebut melalui layar televisi. Melihat berita yang beredar, kerabat menanggapinya penuh rasa haru dan kebingungan tanpa mengetahui motif asli di balik penyamaran sang cucu. Pintu, jendela, dan pagar rumah tampak tertutup rapat. Hanya ada beberapa orang kerabat dekat yang tampak. Mereka mengaku tak tahu kemana keluarga Hoirunisa. Orang tua Nisha punya rumah di Palembang, tapi kalau sekarang entah mereka ini pergi kemana, kata seorang kerabat bernama Zarkasih Sabtu 10 Januari 2026. Zarkasih sendiri merupakan paman dari ayah Hoirunisa. Perempuan 23 tahun itu merupakan putri ketiga pasangan Syawal dan Sadariah. Ayahnya Nisha itu anak kakak perempuan saya, itu Nisha jatuhnya cucu saya, ungkap Zarkasih. Ia mengungkapkan rumah di Muara Kuang memang jarang ditempati. Keluarga Hoirunisa hanya pulang kampung sesekali. Keluarganya hanya pulang 2 atau 3 bulan sekali. 4 hari mudik, setelahnya ke Palembang lagi. Seperti itulah terang Zarkasih. Ditanya perihal Hoirunisa yang cosplay jadi pramugari, Zarkasih mengaku tak tahu menau. Kami terus terang tidak tahu persoalannya apa. Hanya dikasih tahu tetangga kalau Nisha masuk TV.